Cerai dari Ruben Onsu, Sarwendah resmi jadi janda, tak akan banding dan merasa lega. Pihak penyanyi Sarwendah akhirnya buka suara atas pernikahannya dengan Ruben Onsu yang sudah diputus cerai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Chris Samsiwu, kuasa hukum Sarwendah, menyampaikan pihaknya sudah menerima dan membaca berkas putusan cerai Sarwendah dan Ruben Onsu yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa betul hari ini tanggal 24 September tahun 2024, telah diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perkara klien kami, yaitu Sarwendah dengan Ro, kata Chris Samsiwu ketika ditemui di kawasan Ampera, Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 24 September tahun 2024, malam. Nah, hasil keputusannya, alhamdulillah memang diputus sesuai dengan keinginan penggugat, yakni bercerai. Sambungnya. Chris membenarkan bahwa pihak Sarwendah tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga putusan cerai yang dikeluarkan pengadilan diputus secara fair stake atau tanpa dihadiri tergugat karena setuju dengan isi gugatan Ruben Onsu. Sehingga dengan setujunya kami, maka kami juga tidak akan melakukan yang namanya perlawanan atau fair set, atau banding berhadap keputusan yang ada, ucapnya. Karena tidak akan mengajukan banding, maka Sarwendah merasa putusan cerai tersebut sudah berkekuatan hukum tetap, dan ia sudah resmi menyandang status janda. Bahwa betul hari ini tanggal 24 September 2024 telah diputus di PN Jakarta Selatan perkara klien kami, yaitu Sarwendah dengan RO. Ya. Putusan itu dilakukan secara e-court, ya, jadi tidak dihadiri secara fisik, tapi dilakukan secara e-court. Nah, hasil putusannya alhamdulillah memang diputus sesuai dengan keinginan penggugat. Ya, meskipun kami sebagai tergugat tidak hadir, tetapi dari awal sudah kami sampaikan bahwa kami setuju dengan gugatan yang dilayangkan. Ya, sehingga dengan setujunya kami, maka kami juga tidak akan melakukan yang namanya perlawanan atau persen, ya, atau banding terhadap putusan yang ada. Jadi kami terima nanti setelah 7 hari kekuatan itu akan berkekuatan hukum tetap. Ya, dengan berkekuatan hukum tetap maka sudah sah bahwa klien kami dan kliennya Bang Inola sudah tidak lagi memiliki hubungan suami istri. Ya, oke, teman-teman, itu aja. Ada yang mau ditanya? Bang, tadi soal ini juga ada kesepakatan kan di luar pengadilan, ada banyak sekali soal harta, soal kasus segala macam, boleh diceritakan, Bang? Iya, benar bahwa memang terdapat kesepakatan yang disepakati antara Ruben dan Sarwendah di luar persidangan, dan memang kesepakatan tersebut dibuat atas persetujuan bersama, begitu ya, dan diantaranya terkait dengan pembagian masalah harta. Di situ ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak juga, dalam hal ini properti dan kendaraan. Kemudian juga terkait dengan pengasuhan anak, memang juga disepakati oleh para pihak bahwa anak memang berada di pengasuhan oleh klien kami Sarwendah. Demikian. Bang, sedikit penegasan lagi, Bang, tadi disebutkan berarti memang benar dari pihak tergugat tidak akan mengajukan banding. Ya, tidak mengajukan banding atau perset, ya, atau perlawanan dari first take. Ya, ini kan diputus first take, ya, diputus tanpa kehadiran dari pihak tergugat. Ya, kami tidak akan melakukan perset atau perlawanan terhadap putusan ini dan kami terima. Ya. Bang sudah mengabarkan Sarwendah mengenai putusan ini dan responnya seperti apa, Bang? Ya, kami sudah menginformasikan kepada klien kami juga, dan memang klien kami pada intinya merasa lega, ya, bahwa proses ini akhirnya telah selesai dan bisa mencapai putusan. Bang, untuk kesepakatan tadi yang itu dibikinnya kapan, Bang? Kalau boleh tahu, apakah sebelum gugatan itu masuk pengadilan atau sambil jalan ketika sidang itu masuk, gugatan itu masuk baru dibicarakan seperti itu, Bang? Gini, nanti mungkin pihak klien kami langsung menyampaikan kapan itu dibuat, ya. Yang pasti semua prosesnya kami anggap sudah berjalan dengan baik, ya. Tidak ada saling menjelekan satu sama lain, ya. Tetap menjaga kepentingan anak, ya. Anaknya tetap bisa melihat orang tuanya baik di depan mereka, tetapi mungkin secara proses hukum tetap berjalan, tetapi di depan mereka tetap kompak, ya. Mereka tetap
memberikan kasih sayang yang cukup pada anak-anak mereka tanpa membedakan satu sama lain meskipun ada masalah ini. Ada pembagian hari berapa kok untuk Ruben berapa dan untuk Wenda? Tidak serigid itu ya, jadi memang natural aja. Memang kalau misalkan Ruben kosong, mungkin anak-anak akan bersama Ruben. Kalau misalkan hari-harinya memang bersama dengan Sarwenda. Bang, prosesnya kan selama ini adem seperti itu, nggak ada saling tuding segala macam. Apakah itu juga petunjuk dari abang kepada klien juga supaya berjalan ya smooth aja gitu, nggak ada saling tuding, nggak ada kayak orang-orang sarap lah seperti itu? Gini, sebelum gugatan ini diajukan, ya kami memang banyak berkomunikasi dengan klien. Ya, masalah sebenarnya apa sih gitu? Ya, apakah memang sesuatu hal yang memang perlu kita adu secara fisik ya atau saling ngotot-ngototan? Ternyata pada saat kami komunikasi tidak perlu gitu. Jadi dengan smooth seperti ini juga menurut kami bisa, dan akhirnya memang bisa antara mereka juga tidak saling menjatuhkan ya kan, karena memang menurut kami fokus mereka selama proses ini adalah kepada anak-anaknya ya. Masalah ketidakcocokan itu adalah alasan yang paling besar yang dibuka di pengadilan. Ya, jadi kalau teman-teman media mau menyampaikan apa sih alasannya, alasannya adalah ketidakcocokan ya. Baik apa yang disampaikan Bang Minola tadi juga itu betul juga ya, ada perbedaan cara pandang terkait mana yang didahulukan, mana yang tidak gitu ya. Itu memang proses dan itu semua bermula dari ketidakcocokan. Ya, jadi teknis ketidakcocokannya seperti apa, detailnya mungkin nanti pada saat konferensi pers yang dilakukan oleh klien kami. Ya, mungkin menunggulah ya. Mungkin minggu depan rencananya klien kami akan bicara. Nah, yang pasti semua ketidakcocokan itu dari awal pernikahan, pertengahan sampai akhir, yang akhirnya puncaknya di akhir ya, nggak bisa tahan lagi ya sudah, akhirnya harus mengajukan gugatan. Bang, kapan terakhir mereka ketemu bang? Gini, gugatan yang diajukan, teman-teman wartawan juga akan bertanya kenapa Ruben yang mau gugat, kenapa nggak klien kami yang mau gugat? Ya, klien kami jujur saja hanya fokus terhadap pengurus anak. Yang pertama, yang kedua, klien kami juga tidak ingin menjatuhkan wibawa suaminya saat itu. Jadi karena suaminya yang menikahi, ya dia juga yang harus mengajukan gugatan perceraian. Jadi klien kami sebenarnya kalau klien kami mau egois, klien kami aja yang mengajukan gugatan, ya. Tetapi dia menjaga wibawa klien, menjaga wibawa suaminya saat itu, ya. Jadi biar itu berjalan aja. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik dan tidak ada yang saling menjatuhkan, karena menurut kami juga sebagai kuasa hukum, Ruben juga orang yang baik ya, Sarwenda juga orang yang baik, hanya memang masalah ketidakcocokan itu yang menjadi dasar perceraian mereka. Bang, selain nafkah untuk anak, mungkin Sarwenda juga akan dapat nafkah setelah perceraian beberapa bulan gitu, seperti apa bang? Iya, terkait hal tersebut perlu kami klarifikasi di sini bahwa memang berdasarkan kesepakatan yang terjalin di luar persidangan, memang Ruben itu hanya menanggung untuk biaya-biaya terkait dengan anak-anaknya. Di luar dari itu, Sarwenda masih menanggungnya sendiri. Gitu. Jadi terkait biaya sekolah, kemudian ya suster yang berkaitan dengan anak semuanya. Tapi lepas dari itu, seluruhnya ditanggung oleh klien kami. Berarti hanya dapat harta gono guni yang sudah disepakati tadi ya bang? Ya, betul. Jadi saya tambahin ya, jadi yang namanya setelah putus perceraian tidak lagi klien kami dinafkahi oleh yang Ruben ya. Itulah sebabnya klien kami saat ini terus fokus bekerja untuk menghidupi diri sendiri ya. Tetapi untuk anak itu memang sudah ada kesepakatan ya, A, B, C itu Ruben yang menafkahi ya, selebihnya itu klien kami. Jadi tidak ada satupun kesepakatan mengenai klien kami dibiayai terus oleh Ruben, itu tidak ada ya. Jadi murni hanya untuk anak-anaknya. Bang, izin penegasan mungkin bang, sebelumnya kan ada konfirmasi kalau misalnya untuk biaya hidup semua ditanggung oleh Ruben. Biaya hidup siapa? Biaya hidup Sarwenda dan anak-anak, Oh, iya. termasuk rumah, biaya listrik dan lain-lain. Seperti apa mungkin bang penjelasannya? Ya, itu yang kami klarifikasi ya, dan baru saja kami klarifikasi, memang untuk biaya-biaya seperti operasional rumah itu masih ditanggung oleh klien kami. Terlepas dari itu, biaya anak-anak ya yang terkait dengan anak-anak ditanggung oleh Ruben. Masih artinya sampai sekarang